Memang dulunya memang nggak bagus gitu ya, nggak bagus, saya bosi banget gitu ya. Alhamdulillah, makasih Abah, ekonomi saya sudah mulai tertata, hati saya sudah mulai tertata. Makasih ya Abah, nggak bisa ngasih apa-apa, makasih. Saya pengen terus sama Abah. Saya kadang berdoa, "Ya Allah, Amin. saya ingin dipanggil tuh pada saat saya bersalawat." Saya selalu berdoa gitu. Ya, makasih Abah, Oke, alhamdulillah, masya Allah, makasih Abah, makasih. masya Allah, alhamdulillah. Yang bisa ini ya, saya orangnya nggak bisa nangis, tapi kalau ngobrol sama Abah, saya pengen nangis. Karena banyak keajaiban Mbak Anggi. Itu Iya aja Bah, betul, masya Allah. makasih Abah, Umi, Gus Jidan. Semoga kita antil jannah ya, mudah-mudahan insya Amin, Allah. masya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Mira. Masya Allah luar biasa hari ini penuh ilmu, penuh apa emosional yang masya Allah luar biasa yang keluar dari Bu Mira dan beliau inilah yang mendeklarasikan dirinya sendiri. Ini loh aku datang ke Majelis Merah Putih yang sakit. Jadi posisinya sedang sakit, butuh kesembuhan di jasmaninya, rohaninya, serta ekonominya. Jadi komplit deh. Bu Mira bawa amanah yang tidak sedikit ya teman-teman, tidak sedikit tapi beliau dengan kepasrahannya, dengan prosesnya, jadi mengikuti alurnya aja, jadi berproses, benar-benar berproses dan yakin bahwasanya Bu Mira ini bisa, "Oke aku bisa dan, oke aku nyaman di sini, aku sudah, eee, ada di Majelis Merah Putih, ada Abah, jadi semuanya sudah tenang." Nah, sekarang hasilnya Masya Allah luar biasa. Tadinya Bu Mira yang bosi dan sekarang Masya Allah hatinya sangat lembut luar biasa, kena suara Abah sedikit saja langsung pecah. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Mira sudah datang di acara, terbaru dari Majelis Merah Putih yaitu bincang santai, testimoni bincang santai bersama Abah. Masya Allah luar biasa. Baiklah teman-teman, insya Allah kita akan ketemu lagi ya besok tentunya dengan tamu-tamu yang membawa kebahagiaan juga, membagikan ilmu-ilmu mereka di wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan kami Majelis Merah Putih. Kemudian di sini kami selalu ada satu tamu yang membawa kabar bahagia dan menularkan vibrasi-vibrasi bagus untuk Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita sapa tamunya ya teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam, Mbak Anggi, Abah, Umi, Gus Jidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali Bu Mira hari ini, cantik sekali. Lagi di mana Bu Mira? Lagi di rumah, lagi libur kan Lagi hari di Sabtu. kalau kalau hari Sabtu libur ya. Oke, baiklah kalau begitu berarti ada waktu untuk bincang-bincang sama kita, sama Abah juga ya Bu Mira ya, untuk hari ini ya. Oke, Bu Mira, langsung saja ya. Bu Mira masih ingat nggak masuk di Majelis Merah Putih udah dapat berapa lama? Masih ingat nggak bulan apa kalau boleh tahu? Saya masuk tanggal 6 November 2023. Nah, dari situ saya bawa banyak persoalan. Banyak PR. Di samping ini saya langsung cerita aja ya. Boleh, langsung saja. Berarti udah 1 tahun lah ya di Majelis Merah Putih sama bawa sihu tadi. Kalau boleh tahu berapa? Udah hajar aja. Sihunya itu hampir 1 M. Hampir 1 M. Masya Allah. Coba-coba langsung diceritain aja. Eee, pada saat masuk ke MMP itu saya kurang sehat jasmani, rohani, dan ekonomi. Dalam kondisi rapuh karena, saya baru ditinggal suami. Suami saya meninggal mendadak dalam kondisi sehat, 5 menit langsung hilang, dari situ saya down, down banget. Karena seumur nikah dengan dia tuh saya tergantung, karena saya, hanya tugas masak sama mengelola pabrik gitu. Nah dari situ saya down, saya cari-cari gitu, saya sampai kurus, sampai saya punya karena Covid.
kan banyak cancel PO. Nah, dari situ kan banyak, material yang tidak bisa digunakan karena cancel PO. Pada Betul. saat dipakai lagi sudah kadaluarsa, jadi kita punya dalam kondisi kebingungan, ditinggal suami, ini bayar gimana, ngebiayain anak gimana, saya gimana gitu, karena saya pasang gas aja nggak tahu saya. Pasang gas nggak tahu, jadi bingung saya gimana. Saya terus ikut MMP itu, dari sholat tahajud saya. Pada saat sholat Mmm, tahajud tuh saya memohon ke Allah tuh, "Ya Allah, saya tuh ingin bangkit, pengen seperti Mira yang dulu, yang semangat." Karena saya benar-benar rapuh semua itu, saya nggak bisa apa-apa. Nah, pada saat saya mohon itu, malamnya itu, TikTok Abah muncul. Saya dengar, testimoni sama SP ya, ini apa gitu ya. Nah, mungkin itu petunjuk, karena saya minta petunjuk supaya saya tenang, saya mau sekolah, karena saya tukang sekolah biasanya, saya ikut seminar-seminar sering. Tentu yang supaya saya ada ilmu lah, pengetahuan pertama walaupun sudah sepuh gitu, saya pengen karena ini memperbaiki karakter gitu. Abahnya. Terus saya tanpa pikir panjang, saya sih nggak ngintip-ngintip, saya langsung daftar Abah, Abah langsung jawab lagi. Nah, sehari kemudian, saya langsung transfer, cuman di dalam hati masih ada busuk hati tuh, "Ini bener apa enggak atau penipuan ya?" Gitu. iya, ragu-ragu gitu ya? Ya, ragunya di situ, tapi saya, yakinnya karena saya dari tahajud itu besoknya ada Abah gitu, ada di TikTok gitu. Oh, iya Nah, iya. langsung masuk. Nah, pada saat ikut, dasar ya, kelas dasar, keajaiban tuh saya udah dari situ. Di hari Udah mulai keempat, tuh? ya udah Mhm? dari keempat, pertama, sehat ini dulu saya, sehat, jasmani Rohani? dulu, Oh, jasmani jasmani dulu? dulu. Saya Mhm. jasmani dulu pada saat hari keempat dasar itu, saya kan 7 tahun minum obat. Oh, Saya, iya iya. Sakit apa, udah Bu Mira? operasi tiroid, tiroid saya udah nggak ada. Oh, ada tiroid. Mhm mhm mhm. Udah dioperasi, Mmm, jadi kan seumur-umur harus minum obat. mhm 6 mhm. bulan 3 bulan sekali saya di lab, ya, normal apa Mhm. enggak. Dicek Selama lagi itu gitu kan ya? saya nggak pernah Mhm. normal ya minum obat. Pada saat Oh, hari keempat itu, saya periksa lab, normal saya. Kaget, dokter kaget, saya kaget. Ini kata saya tuh, apa ya, keajaiban Masya dari Allah. SP atau gimana gitu ya. Terus si dokter, "Udah Bu jangan minum obat, Ibu udah normal, kayaknya masih ada sisa Oh, tiroid yang nggak dioperasi semua mungkin." Tapi kan seharusnya dulu dong, ini kan udah mhm 7 tahun mhm. tuh saya Iya, benar benar benar, ya Allah. tapi saya belum yakin di situ, "Ini benar nggak ya?" Karena itu kan masih di dasar, masih Iya, pemahaman. masih benar benar. Nah, dari situ saya memang banyak keajaibannya. Dari situ, mulai PO dapat 20 juta, hampir melebihi dari proposal yang 99 itu, 110 juta Wow, melebihi dalam jangka 1 udah minggu itu. target. Nah, Mhm cuman mhm saya mhm. cukup nikmat saat itu. Oh, gitu. Iya, cukup nikmatnya nggak ngomong ke Mbak Dea, cuman saya WA Abah, udah Gimana tuh? saya Heeh heeh. langsung kasih, nomornya Mbak Pino. Langsung saya Oke. SMS. Tapi saya Mhm. nangis, saya kupur nikmat, karena saya goalnya bukan ke situ gitu, pada saat itu karena miliar-miliar itulah gitu Iya, ya. betul Itu betul betul. nah, yang kecil ini saya tidak, Nggak syukuri kerasa gitu. gitu ya? Heeh. Karena kan memang yang dulu kan, begitu besar gitu, yang sekarang kecil. Iya, betul. Padahal saya udah bangkrut itu, udah bangkrut itu sebenarnya. Saya sudah So karena selama 1 tahun saya vakum, saya, benar sakit, saya depresi, bukan depresi, jadi saya takut ke sana, takut ke sini, mhm sampai mhm. dari karyawan 100 kan tinggal 50, sekarang tinggal 10. Ya saya bilang, "Mau digimanain saya udah nggak tahu mau harus gimana." Tapi berjalan waktu ya Mbak Anggi, terus saya ikut, kelas-kelas gitu. Semua ada keajaiban, cuma saya nggak pernah spill karena terlalu banyak gitu, apa yang harus saya spill. Soalnya Bingung mulai dari mana gitu?
Ya udah itu kan terus, Mbak Anggi, terus saya PO berdatangan, terus terus. Kopi orang libur saya enggak, itu Jalan keajaiban. terus ya? Jalan terus saya, walaupun ininya walaupun menurun. Nah udah gitu, terus ya saya nggak pernah spill ke Mbak Anggi atau ke Mbak Panda karena, saya nggak, eee, cukup di saya kata saya, nanti kalau goal yang besar baru saya mau testimoni gitu ya, karena ada niatan yang satu yang belum pecah, Mhm. saya itu yang Ya mundur ya lagi, ya ya ya, ya. proses gitu. Nah berjalan terus, ya naik turun lah vibrasi naik turun, sampai pernah selingkuh dari Abah pernah, seminggu. Ya namanya manusiawi ya, ada yang ngajak ini, "Oh ini Heeh. gitu kan," ya udah saya ikut. Belok nih. Nah cuman tidak nyaman saya di situ, karena ya hampir samalah, emang, Heeh. Mhm. senior-senior di situ juga kan ya, jadi kok saya pikir ngapain saya harus ikut yang ke plagiat, mending yang original gitu ya. Ya saya balik lagi Balik lagi langsung, dong? balik lagi cuman seminggu tahannya. Soalnya buat saya cuman pengen tahu aja sih. Jadi, ada yang ngajak, saya cuma pengen tahu, "Apa sih?" "Oh, nggak beda jauh," saya bilang. "Oh, ya udah." Saya balik lagi, saya ijazahan lagi. Dari ijazahan itu, lebih dahsyat lagi saya Wow, Masya Allah. dari situ saya, PO udah mulai berdatangan, terus ada, bos saya yang udah lama sih, yang udah lama nggak ini, kontak saya. Pada saat itu saya nggak punya uang untuk bayar kontrak bengkel itu, ya, workshop saya. Waktu itu langsung Berapa nelpon waktu itu Bu Mira? 15 juta Harus dapatnya ada ya, 15 juta perpanjangan harus kontrak ya? heeh, terus saya ke Mbak Vino, "Mbak Vino, aku mau ada pertemuan nih sama bos besar aku," gitu ya. "Baca apa nih biar saya goal?" Gitu, karena udah lama. Saya kata Mbak Vino, "Awas, ini baca aja NH, sama jangan lupa, eyeshadow eyeshadow," gitu. Ya udah, Mhm. Yang di udah saya MKS? heeh heeh, udah gitu, ih alhamdulillah bener itu. Cuman berapa, 10 menit lah, 10 menit Wow. dari Pak Dea ngomong, saya kan langsung ketemuan, saya langsung Heeh. NH, terus NH. Ya udah, dia kasih pinjam tapi dibayarnya sama pekerjaan, bisa diciri. Mhm mhm Jadi mhm. saya dapat itu, dapat pekerjaan itu, udah jalan sampai sekarang. Yang lebih ajaib lagi pada saat saya milad, dari seminggu dari Mhm. itu. Seminggu dari itu, 1 hari Tanggal itu berapa saya tuh? tanggal 7 Juli. 7 Juli, oke. Nah, sekitar seminggu dari tanggal 7 Juli itu, saya dapat hadiah HP dari anak, terus Masya Allah. dapat motor baru, terus dapat, uang dari temen, hadiah ulang tahun yang orang dari Riyadh, 30 juta. Itu kan Masya Allah, ya itu mungkin luar padahal saya biasa. heeh, kadang kan hatam, kadang enggak gitu, karena kalau Mhm. sibuk gitu ya. Udah gitu, terus ya stabil lah, stabil. Omset itu Stabil. omset tuh sebulan sekitar 100 lah, masih 100 ya, Masya Allah. Ini berjalan mulai dari, bulan apa Bu Mira? Omset stabil tuh? dari itu dari dasar, dari waktu pendidikan dasar itu. Dari Udah situ udah mulai itu ya, mulai awal itu stabil terus sampai sekarang? Masya Allah. stabil lah, kalau di dunia sepatu sekarang lagi sakit, lagi Mhm banyak yang mhm. sakit karena, Betul lagi nggak bagus lah. Tapi alhamdulillah betul. mungkin berkah shalawat dan berkah Abah mungkin ya, saya berdiri, masih berdiri walaupun kuantitinya sedikit gitu ya. Kalau dulu kan puluhan Ya, ribu, kalau sekarang saya cuman ya sekitar 500, 400 lah mmm. satu bulan gitu ya. Tapi memang di tengah persaingan yang begitu pesat, apalagi yang dari, apa, impor-impor itu kan, pada Betul, harga pasarnya pada ya tapi luar biasa dengan produk lokal yang bisa berdiri sampai saat ini Bu Mira ya jos, ya kan, udah kalau omset alhamdulillah. segitu udah bagus. Mhm. Ya soalnya teman juga nanya, "Bu Mira apa sih kok bisa berdiri terus?" Saya bilang, Iya, "Aku punya guru," kata saya tuh. Kalau, itu ya saya yakin gitu, karena saya yang ngerasain yakin, yakinlah.
dengan ENA itu bisa ditungguin cespleng bener. Saya udah Mhm. berkali-kali uji nyali gitulah, dengan ENA itu uji nyali bener. Mhm Ya bener, mhm mhm. sampai kata saya pernah saya ditulis di kolom komentar Lagi Lab itu, karyawan saya punya hutang 11 tahun yang lalu. Saya udah lupa lah kalau saya udah Iya, ngasih hutang, ya udah lupa aja gitu ya. Ya jangankan telepon, 11 tahun ya, ya 1 sudah tahun kadang kita lupa. iya, udah saya tuh pas itu tuh si, karyawan tuh, "Ibu kenapa nggak diangkat-angkat aja?" Soalnya nomornya nggak tahu, dia berubah. Terus dia nge-WA, Oh, iya. heeh, "Ibu angkat telepon dong," katanya, "saya mau bayar utang." Wah saya semangat, apa saya aja udah lupa Mhm. udah gitu ya dia itu aja, basa-basi udah gitu, "Bu saya tuh punya utang loh 700," katanya. Itu 11 tahun yang Oh, lalu itu. Saya bilang, 11 tahun yang lalu. "Alhamdulillah, Ibu saya transfer ya." Itu kata saya, itu keajaiban yang paling nikmat menurut saya, belum pernah loh terjadi Iya. dalam kehidupan saya. Oh, Belum sialah. belum pernah ada yang bayar utang aja lah kalau utang tuh lah gitu ya. Tapi 11 memang tahun saya lagi, udah lama. iya saya bilang, aduh perasaan happy banget gitu ya. Ya ikut MPP itu banyak keajaiban lah. Seperti sekarang aja, saya orang ekonomi, Mhm, pasti kan pembukuan benar ya. pasti, ya, betul. Udah gitu saya bikin pembukuan nih, selama di sama sinilah, dari udah asalnya saya udah nggak mau pembukuan lah, udahlah jalanlah sejalannya gitu, yang penting karyawan yang Mhm mhm, sama kerja gitu. Saya belum mhm. siap, modal gitu kan, kalau pinjam lagi kan kata Abah nggak boleh. Iya, Kalau nggak yang boleh. jadi ya sekemampuan saya lah, sekemampuan saya. Nah, yang anehnya gini Mbak Anggi ya, saya bikin pembukuan, ini PO yang ini saya tulis, ini upah berapa, Oh, ya. minus. Oh, Menurut minus? Di pembukuan? untuk saat ini Mhm. saya minus, sebenarnya minus. Tapi dalam kenyataannya kok nggak ngerti saya. Nggak bener bener. Nah, itu saya lagi pelajari, ini karena salawatnya atau apanya gitu ya. Saya bikin pembukuan akhirnya saya, "Ah, pusing," kata saya harus biasanya kan bikin profit and loss, bikin balance sheet gitu ya, Mhm, biasa. mhm. Iya, Nggak lengkap tuh kalau orang ekonomi kan? jadi saya bilang, "Saya itu udah puluhan tahun loh jadi orang ekonomi," gitu ya. Iya. Saya bilang, Kok bisa? "Tapi ini nggak ngerti saya, nggak ngerti. Saya ingat kan 4 juta, 3 juta secara pembukuan, Iya, tapi bisa bayar amanah, kebayar iya, kok semuanya, nyampe. nggak ngerti saya. Jadi di pembukuan kalau dihitung bener-bener, secara pembukuan, secara teori itu minus. Minus, Tapi iya, secara realnya Bu Mira malah bisa bayar amanah, bisa hidup, bisa, kesampean, terus puter juga, usahanya juga, modal juga terus berputar gitu ya? Kok nggak bisa ngerti ya saya, Bu Mira? nggak ngerti saya. Sampai Aduh, sekarang kan kemarin cerita ke anak saya, dia kan memang waktu kemarin huru-hara itu dia sampai marah sih ke saya, "Mama," katanya, mhm. "harus siap." "Ih, enggak, pokoknya itu mah, ah, liar yang gitu mah, itu mah pemahaman tentang sekolahnya nggak benar," kata saya tuh. Mhm. Nah, anak saya itu. Kekeh nih Bu Mira kan? Iya, udah saya kasih tahu, Mhm. kemarin tuh, kan saya bikin pembukaan lagi dengan PO yang lagi jalan. "Nih, Dek," kata saya tuh, "Mama tuh udah nggak punya uang loh, Dek." Itu ya, saya ke anak. Mhm, mhm. Saya tuh bisa sebulan itu saya amanah bisa 10 juta sampai 15 juta loh. Kebayar tapi Bu Mira? Nah itu saya nggak ngertinya, saya harusnya tanya Abah, kenapa gitu. Tapi semua tetap saya bingung, bener-bener, saya bingung bener, nggak ngerti saya. Jadi pada saat waktunya tuh saya bayar. Bisa bayar gitu ya? Tapi Nah, kalau di pembukuan harusnya nggak minus, cukup. nggak cukup minus. Saya Astagfirullah, bayar kok bisa kan, ini? bayar listrik 2 kan, bayar rumah sama pabrik, belum anak Mhm, saya, terus, yang lain-lain lah, amanah semua. Bisa tercicil tapi nggak harusnya minus kan? iya. Nah dari Ini situ dari saya mana gitu ya? sampai sekarang nggak ngerti. Nggak ngerti itu tapi disebut kode angin, nggak juga saya nggak dapat kode angin. Saya kode Iya bumi, ya, mhm mhm tapi kode buminya ya flat, kita tahu misalnya turun 100 pasang, totalnya bisa 20 juta. Ya kita yang mhm hitung 20 juta kan, dipotong mhm mhm, material. betul.
jangankan lebih, kurang karena saya Mmm, berpikiran jalan aja dulu ya karena saya anak anak harian itu kan harus bayar. Kalau borongan yang gitu mah kan tergantung dia bekerja. Sudah saya hitung tuh, minus ini saya udah 3 4 PO yang udah saya hitung. Kata si ini, saya tuh kaget dan bersyukur ini karena salawat gitu ya, saya bilang gitu ya. Karena saya kalau memang kalau lagi butuh uang nih hari Sabtu upahan kayak sekarang itu. Jumat nggak punya uang, saya tuh, "Ya Allah, ya Rasulullah, ya Abah, saya itu harus bayar upah loh Abah. Saya karena mhm, karyawan saya kan bawa anak istrinya," saya bilang ya. betul. Ya saya ya orang sih mau bilang mengkultuskan Abah ya terserahlah, yang penting saya sih, ya tidak mengkultus karena Hatinya saya tetap tetap tauhid nomor satu iya, ya. saya Mhm, panggil panggil Allah saya, panggil Rasulullah, ya panggil Abah juga ya, karena saya berpikiran mungkin tanpa Abah saya nggak ngerti NH. iya, Kalau saya bener. kan dengan berikut salawat tuh suatu apa, ada perisai buat saya gitu kan. Wow, Saya, mmm, sebelumnya saya kan memang juga bersalawat, salawat mhm, munjiat, tapi kan tidak ada yang membimbing. Jadi, iya. ya keyakinan kalau ini, saya bilang nih semakin ke sini tuh semakin aneh kalau menurut saya gitu. Bener saya, nggak ngerti saya bilang, "Nah ini Badar ya?" Ikut Heeh, Badar itu, badar sekarang. mmm, kerangkring telepon yang dari bos itu. Aduh Wow, saya lah saya nggak ngerti, orderan Bu Mira? jadi ya dipanggil gitu, "Ayo Bu ke sini lagi," katanya gitu banyak karena, kemarin ini dia tahu kalau saya masih berduka gitu. Tapi sekarang saya nggak ngerti nih, Bang, saya nggak ngerti sampai sekarang. Jadi saya nggak bikin pembukuan, bodo amat kata saya, liar saya. Soalnya yang penting saya kebayar semua nggak ngertinya. Iya 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 iya, betul betul betul. Nah, Soalnya ya kalau pakai pembukuan nih nggak masuk, di teori nggak masuk ya kan, udah pasti banget. minus, mhm. Tapi Bu Mira masih jalan, keren. Nah itu saya bilang kan dilihatin ke anak saya nih, "Dek, kemarin bulan kemarin minus 4 juta, sekarang 3 juta. Tapi mama masih punya tabungan sedikit lah gitu ya buat ini." "Kenapa ya?" Jadi saya, "Ya udahlah nggak usah pembukuan," saya bilang, Iya, "pusing." daripada pusing, Tapi kebayar semua loh, sholawatan Mbak. aja. Iya, Iya tapi kok bisa ya? nggak ngerti Kayaknya saya, saya ikut pusing juga Bu Mira. Saya nah itu mikirnya juga, kok bisa? saya bukan bohong saya, demi Allah saya ya, saya bilang ini, saya bayar, kamar saya 15 juta loh, sekarang Per PO bulan, 19 sembilan belas juta. juta PO 19 juta ya, untung paling 2 juta, tapi belum dipakai makan, tapi saya bisa bayar 15 juta, nggak Iya, ngerti saya. aduh, kok saya jadi ikut mikir ya, pusing juga kalau begitu ya, Ini kalau saya dipikir juga saya juga lagi mikirin, saya cek dulu buku bank segala macam yang masuk, tapi dah nggak ada kode angin saya, iya ya Bu Mira, nanti nggak kita ngerti. tanya Abah deh kayaknya ya, kok bisa seperti itu? Ini udah Akhirnya sekarang Bu Mira nggak pakai pembukuan dah? enggak, yang penting mah pada Nggak pakai? saat ada enggak, pusing sayanya. Soalnya kan tapi bonbon kan saya udah satuin karena saya penasaran juga, ini Heeh. kenapa sih? Buat Ini bingung aja dari lah mana? Mhm, mhm. pokoknya dikasih sama suami juga enggak, Iya ya, betul ya betul karena betul betul. emang sih keajaiban saya selama di MMP itu dapat jodoh lagi gitu ya, dapat cuman Wah, dapet cuman sekarang saya mungkin karena hati saya tidak terbuka dan ya nggak nyaman ajalah. Jadi saya single parent lagi sekarang. wah, jadi gadis lagi Bu Mira Bagian sekarang. jadi ya udahlah kata saya mending sendiri kan yang kita udah coba supaya saya sembuh gitu tadinya. Iya, Ternyata betul betul. ya beda karakter lah yang membuat saya tidak Mmm, gitu. Mungkin lebih nyaman sendiri, keajaibannya juga lebih banyak gitu. Nggak ngerti lah, nanti saya mau tanya Abah kenapa gitu, iya, saya nggak ngerti dan saya tidak menghitung sekarang. mhm 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 Pokoknya mhm, pada saat saya butuh tuh ada, mhm mhm. pada saat Covid Jadi saya harus bayar nggak ngerti saya. jadi kalau di total ya, misalnya, dari awal Bu Mira masuk dapat bawa HU-nya sekitar 1 M, Iya, ya kan. Terus sambil berjalan sampai sekarang 1 tahun ya, 1 tahun lah November kan ya, 1 tahun iya. jadi sisa berapa Bu Mira?
dengan melewati, pembukuan yang nggak jelas tadi tuh. Setengahnya, saya udah tinggal Udah rumah aja. 2,5. Kalau rumah memang nggak bisa karena kita flat, dulu Betul. flat. Oh, ya 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 ya, betul Tapi betul betul betul. rumah juga dulu cuma 250 juta sih saya pinjamnya. Tapi yang bayar anak sekarang. Alhamdulillah masuk masuk MPP tuh anak saya tuh Oh, aku aja yang bayar. Dari pertama saya masuk MPP tuh dia yang bayar. rumah. Berarti, Bu Mira sekarang tinggal jalan bisnisnya aja dong ya? Tinggal Nah, tinggal mikir yang itu tadi, nggak sesuai teori tapi nyampe, tapi bisa bayar amanah dan lain sebagainya, bisa, PO-an udah beres semuanya, gitu ya Bu Mira? Cuman itu aja nah, sekarang yang jalan ya? jadi saya ini gimana? Nggak bisa. Jadi semakin yakin. Saya semakin yakin. Saya terus memang Mbak Anggi saya tuh nyaman di MMP itu nyaman. Mhm mhm Kalau mhm. pulang kerja capek malamnya itu kan baca yang testimoni-lah, yang baca waktu lab itu kan ada yang lucu. Jadi memang nano-nano lah, jadi pada saat pulang Mhm. kerja capek, ya udah dengerin yang testimoni aja ketawa kok, ada yang pokoknya Iya, yang buat bener. saya nyaman kenapa balik lagi karena saya nyaman. Jadi ada menangis sama-sama, ketawa sama-sama, saya bilang tuh jadi ada apa, upgrade Bikin turut hati rindu ya. gitu ya? Mhm Mhm, mhm. jadi tapi kan itu juga berproses. Saya merasa, apa, pas di hati MPP itu pada saat MKS. Banyak yang Kelas MKS. Terakhir Bu MKS Mira kelas apa? MKS 2. MKS 2. Kemarin Oke. cuman nggak ikut karena ini saya lagi ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal waktu Tricawa. Yes, Nanti mantap. kalau VIP ya. Tapi memang kalau menurut pendapat saya, yang penting yakin dulu. Kalau nggak yakin, puluhan juta Betul. salawat yang nggak akan ada kun payakun, nggak ada. Kan kalau pikiran saya juga pernah sekolah-sekolah gitu ya, ucapanmu adalah doa, pikiranmu adalah doa. Kalau kamu mau terjadi, ya ucapan dan pikirannya harus selaras. Nah, itu yang saya terapin. Jadi saya sekarang mengalir, mau, kobul, mau enggak, itu lebih nyaman sayanya, lebih nyaman tidak punya goal gitu. Tapi Mmm, yakin mhm mhm. tapi yakin ini akan terlewati dan akan selesai. Ya dengan Masyaallah. Iya semangat iya. itu didorong. Nah itu kan berproses Mangi, saya juga Iya, berproses, sama dengan santri yang lain hilah-hilu, ada busuk hatinya, wah ya komplit lah saya juga. komplit Tapi ya. karena nah, Selingkuh juga. selingkuh juga. Tapi semakin ke sini, semakin dengar wejangan Abah, terus dengar testimoni, terus segala macam yang kayak apalagi kemarin yang Bu Nuri itu. Aduh itu Mhm. sampai kaget saya. Semakin yakin. Itu mungkin nggak mungkin bohong lah, dia nangis-nangis gitu nggak mungkin ya. Saya bilang, "Wah." Saya juga ngerasain SP itu menyembuhkan saya, anak saya kan autoimun. Kalau Iya. pas jadi Oh, saya autoimun. ya autoimun kena kulit. Jadi saya jaga sama SP, alhamdulillah kemarin juga mau meledak saya mandiin aja, alhamdulillah. Masyaallah masyaallah. Ya karena yakin mungkin, Mbak, Iya, yakin betul betul. mungkin banyak kan udah banyak santri yang, "Kenapa belum ada keajaiban?" Ya ditata dulu hatinya. Kan ada yang suka DM ke saya, "Ibu udah Mhm. banyak keajaiban?" Oh banyak saya, karena yang penting kita syukuri apapun yang Allah kasih, mau pahit, mau enggak, kalau pahit ya alhamdulillah, innalillahi, ya udah jalanin, ya lepas saja semuanya. Saya udah ada yang sering DM tuh gitu, semua ajaib bagi saya, semua saya ajaib. Saya masih bisa makan, saya masih Betul sehat, betul betul. bisa kalau banyak duit mau nggak cuci darah? Nggak mau kan? Iya, betul Bu Nah, Mira, itu masyaallah. saya bilang Mhm. benar dengan salawat itu juga jangan saya suka ngomong, "Jangan seperti magic dong, karena salawat 1.000, 5.000 langsung hilang langsung amanahnya hilang, enggak lah," kata saya tuh. Saya buktinya, ya inilah, keajaibannya yang sangat aneh itu ini saya lagi pelajari, dari mana sih saya bilang ya, jawabannya mungkin nggak ada. Mhm. Tapi Ya jalan, tapi bisa. ya jalan saya bilang, setiap hati kami
Setiap hari Kamis tuh saya bingung ya, aduh kerjaan belum dikirim, upah mah kan tetap harus bayar. Harus ya, per Sabtu ya, Tapi tetap saya bisa bayar seminggu 4 juta 5 juta itu bayar saya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini masih masih tanda tanya ya, Bu Mira? Iya, saya bayar uang kuliah, sekarang sih udah lulus anak saya. Waktu zaman kuliah itu dalam kondisi saya sakit sakit semuanya Mmm, ya, mhm tapi mhm bisa mhm. bayar kuliah saya, Masya nggak Allah, mungkin tingkat sekarang saya udah tingkat nyaman, sudah menikmati shalawatnya Abah, sudah pasrah lah, sudah pasrah guru saya ke mana, saya ikut. ikut. Selama itu Iya, di betul, jalur, yang menurut saya tidak keluar dari, Quran dan hadis ya, dan hadis, Rasulullah. Masya Allah, betul, Emang tauhid. kan Abah nggak kalau menurut pendapat saya Abah nggak ngajarin apa-apa lah, ngajarin shalawat, Iya, bener. betul, memang sholawat. Setiap hari juga yang live juga Dan sholawat. mungkin karena pemahaman yang dari kita masing-masing aja yang kurang paham, kayak ada yang ngomong bayar mahal, kalau saya berpikiran, aku aja kuliah sampai kuliah pakai sampai kuliah, sampai beres juga pakai duit ya. Nah itu kalau Insya saya sih, Allah, nah kalau saya kayak emang saya sih nggak bisa gede juga, kayak koin-koin gitu, kalau di majelis kan selalu ada box ya, bener ya nggak? betul, infak box itu yang jalan tuh, Ringannya gitu kan, ringan ringannya gitu. Kalau saya sih kasih pengertian ke santri, kalau kita ke majelis, walaupun ustad yang tersohor di masjid itu pasti ada box. Kalau saya, ya hitung-hitung isi kencleng aja. Kan ya saya sih kasih pengertian gitu ya, sekarang Iya, Abah pulsa harus beli, apa masa harus Abah semuanya ini, semuanya apa, berkorban, udah korban badan, waktu, waktu gitu, enggak tenaga, enggak. mhm, Itu mungkin pengertian dari situnya. Pokoknya saya sih ke santri itu, saya udah tahap nyaman, saya sudah tahap belief system saya sudah bulat sudah gitu ya. tertata, sudah selaras, Ya, heeh, jadi saya sesibuk apapun Abah Lab pasti saya datang. Masya Saya sudah Allah. kalau saya ada tamu jaga, "Enggak, malam ini enggak ke sini, enggak boleh." Saya bilang ke ada temen, "Enggak, guru saya mau datang." Cuma pas nanya, pernah Mana sih temen, gurunya? "Mana gurunya?" Pernah teman saya, "Mana gurunya?" "Itu di offline." Gurunya Tapi kan yang online bisa dibawa ke mana-mana. penataan hati kita lah ya, penataan hati kita. Yang penting kalau menurut saya sih kenapa keajaiban saya banyak itu, hilangkan busuk hati menurut saya. Ya kita Betul positive betul, thinking ajalah, apapun kegiatan yang Abah adain, ya ada waktu, ada uang, ya ikutlah. Kalau nggak ada, ya jangan dipaksain gitu. Kalau saya betul, sih berpikir gitu. Jadi iya. kitanya nyaman, kitanya tidak ada negative thinking, "Aduh bayarannya mahal." Nah itu karena sebelum kalau menurut saya nggak akan masuk sekarang sekarang kita Iya, di MKS ada pernah saya sampai terngiang terus ya, di MKS ada nanyain yang bikin air SP, berarti dia nggak paham ilmunya karena gengsi aja mau naik kelas, kalau menurut pendapat betul, saya. mhm, Jadi kalau saya iya ditatalah, saya sih iya, mulai belajar menata hati, karena dengan masuk MFP itu banyak perubahan dalam diri saya. Saya tuh dulu alhamdulillah. dulu saya lebih tenang, jadi kalau dulu kan pemarah, saya bosi loh, Oh saya dulu bosi oh bosi ya? saya. Iyalah saya karyawan banyak, Iya, teman saya atas gitu ya, jadi bosi yes, saya juga. Tapi betul sejak betul, sejak 7 rasa itu saya harus yang penting pertama di dasar itu 7 rasa sudah enak, ke sana enak. iya, Cuman mengelola betul. 7 rasa itu, waduh, berat berat. Nah, jadi saya udah di tahap itu, kalau marah langsung saya diam, langsung saya salawat. Mmm, Jadi kalau dulu kan sudah ada panik saya, perisai ya? Iya, oh panik saya kalau ada kejadian apa tuh, wah salah sedikit, anak, oh suami langsung sekadar, ya, petir, ah, dari suaranya aja saya keras, berat, saya iya tuh iya ya iya iya, lama-lama nah ikut MMP tuh, saya jadi, nggak usah marah lah, nggak penting gitu. Terus kalau ya kalau ada yang rusak,
Ya udahlah ya udahlah, udah rusak mau diapain, ya udah bikin lagi. Jadi, Masya Allah, udah sampai segitu loh, Bu Mira, keren. saya nggak mau, apa ya, sekarang, ya itu sudah terjadi mau apa, gitu. Iya 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 iya, alhamdulillah. Jadi ya itu tadi ya, itu memang apa, dasarnya dulu. Jadi kalau hatinya sudah selaras, pasrahnya udah tingkatannya udah tinggi, udah tinggal manut aja, Abah mau kemana ikut, Abah mau kemana ikut, ada kelas mampu bayar silakan ikut, karena tidak ada paksaan juga memang kan, dari Abah juga nggak ada paksaan. Jadi Bu Mira sudah di fase itu ya, dan fase bingung, ini duit dari mana kok bisa bayar Ya, amanah kalau di pembukuan minus. Mungkin ya, kita bisa tanya ke Abah, Bu Mira, ini kira-kira kenapa sih, ada apa sih? iya, nah itu saya yang bingung tuh, ini bukan bohong, demi Allah saya tidak mengada-ada, saya bilang, ini baru ngehnya saya 2 minggu sekarang, saya itu ya kok minus gitu, tapi kok bisa Mhm. bayar-bayar terus gitu. Nah itu saya Kok bingung duit ada gitu ya? Kok ya, tabungan tapi ada pada saat dikit, nah, pas saat butuh ada aja gitu, jalan nggak aja ngerti gitu ya. ya? Ya, bingung saya bilang, kata saya, waktu dulu mah kadang-kadang ya, karena saya main juga main riba, dulu kan memang Oh tahunya ya? banyak, Mhm. puluhan juta, ratusan juta ya, tapi saya nggak tenang, Padahal saya terus pegang nominal besar ya kan? tapi nggak sempet healing, nggak sempet, Nggak sempet, pokoknya saya betul. kerja sampai jam 10 Betul betul malam, betul. aduh, buat saya gimana ya, dulu duitnya banyak, tapi saya mau pergi ke mall aja nggak bisa. Nggak bisa, nggak punya waktu. Nggak bisa, nggak punya Iya, waktu, tapi amanah juga besar. amanah juga besar. Iya, betul betul Ya, betul betul. itu kan ikut KUR lah, segala macem lah ya. Saya bilang ini, Masya tapi Allah. sekarang sejak ikut MMP itu ya pabrik saya kan cuman 10 orang lah sekarang. Heeh, pekerjanya 10 orang. Tapi saya kerja sekarang cuman seminggu 2 kali, seminggu 3 kali saya ke pabrik tuh. Saya banyaknya ikut badminton, ikut healing, ikut ini sama anak. Ah, saya bilang, "Kok lebih nyaman sekarang?" Iya, Jadi saya lebih lebih nikmat kalau ya. olahraga saya selalu ada karena saya juga nggak terlalu sibuk Manajemen lah. waktunya udah bagus sekarang, lebih bagus lagi, lebih Tapi berkualitas kalau ya waktunya. eee, uangnya sih mending sekarang gitu kalau saya. Lebih Kalau dulu berkah itu ya mungkin ya kan? mungkin dulu tuh banyak, tapi tidak berkah, mungkin ya. Iya iya, Memang setiap, betul betul. kan kalau tukang sepatu tuh habis lebaran beli apa, memang kita beli ini, beli itu, kebeli ya. Cuma Mhm. dengan kondisi yang tergopoh-gopoh sayanya. Mhm mhm mhm. Kayak Akhirnya kemerungsung aja gitu rasanya kurang nyaman ya, Bu Mira, ya? capek, bener saya capek, bener-bener, pulang malam, saya bangun lagi jam 3 harus tahajud. Jadi saya dalam hati saya, kapan saya santainya gitu, nggak Mhm ada mhm santai. mhm. Kalau sekarang pas ikut MMP tuh, yang saya kejar-kejar tuh Abah. Ngejar Abah, Abah live jam berapa? Di mana? Gitu Gimana? ya? Itu, pasti semua santri gitu. Jadi bukan mikirnya, "Aduh kok belum datang," enggak pernah mikirin itu, nggak pernah mikirin Heeh. kerjaan memang. Jadi kalau ini, "Kok siapa belum live ya?" Kadang suka Belum live ya? Heeh. Jam berapa ini takutnya udah? Gitu ya? takutnya HP saya yang error gitu ya, hitung-hitung, "Ini kok belum belum ini." Jadi apa, jadi kecanduan gitu, jadi apa, kalau nggak denger, host sama Jadi kayak apa itu, kebutuhan ini ya? Udah nah jadi itu, kebutuhannya Bu Mira ya? Wah, masya Allah. iya. Jadi kalau Mungkin nggak bisa live kita heeh, kita jadi langsung tanya Abah aja kira-kira kenapa nih Bu Miranya nih? Ini sekarang Bu Mira nggak kejar PO-PO, nggak mau ribet sama waktu nih. Coba kita mhm, langsung tanya sama Abah, mungkin ada tanggapan, untuk Bu Mira ini kenapa kira-kira Bu Miranya kok bisa bayar semuanya padahal, pembukaannya minus gitu kan? Ayo coba terus kita terang sapa enggak gini, Abah. Mhm mhm mhm. saya ini belum pernah suka sama orang, tidak suka sama orang, saya lurus. Tapi kalau sama Abah, saya itu udah sepuh ya, lebih itu, tapi Heeh. saya cinta banget sama Abah tuh ya, nggak ngerti saya, cinta bukan arti cinta sebagai laki ke Iya, perempuan, bukan, betul. saya seperti mengidolakan gitu. Saya tuh Aduh nggak Masya punya Allah. idola loh, Abah nggak maco pernah kan? kecuali Abah maco.
Iya, Kata Bu tapi Mira kalau maco. sama Abah tuh asa tergila-gila, saya tuh inget-inget terus gitu saya. Oh, Nggak tahu iya saya kayak tiap hari rindu aja ya, kok nggak live ya Abahnya, di apa. mana gitu. Soalnya kalau saya ngobrol sama keluarga tuh ya menggebu-gebu saya tuh ngobrolin Abah Oh. tuh. Oh Ngomong ya, ceritain Abah begitu ya? oh iya karena paman saya juga kan di Subang Abah terkenal. Orang Subang tuh banyak yang ikut. Oh ya, heeh. Oh Makanya saya gitu, cerita. Nah itu saya bilang, apa ya Kak, kalau apalagi ya mantan suami saya yang baru ini, kamu tuh kayak kayak orang gila kalau nggak ketemu kan dengerin suara si Abah tuh nggak ngerti. Kayak pernah marah. Dulu pernah marah ya sebelum kita pisah baik-baik karena ini. Udah gitu, dia pernah bilang gini, "Mami kamu nggak sakit duduk di pangsejudan cuman denger si Abah itu, subhanallah subhanallah gitu gitu," katanya. "Nggak Heeh. capek? Kalau lagi masak kamu langsung berhenti duduk, kamu teh baru dengerin apa, saya ngomong tuh nggak didengerin." Nah ngerti saya. Itu yang keistimewaan Abah, saya pernah sering berguru, ikut segala macam lah, saya Ke pernah punya mana-mana, guru-guru, seminar-seminar juga kan, Bu iya. Mira kan? Abah itu sederhana, sederhana menurut saya. Kalau guru-guru saya yang lain ya kayak Makan Rezeki itu Ya, kan memang betul, udah itu ya udah ya, tahu tahu mengangkat tahu. lain yang Ya pakai ya ya, nasi. Tapi kok iya, Abah yang begitu sederhana, bisa saya tergila-gila gitu. Saya tergila-gila, saya bilang, yang nggak cuma ngerti makan saya. terong. Nah, saya Iya. salut deh. Bener, emang mungkin apa kesederhanaannya saya juga jadi belajar ya. Abah banyak duit lah pasti, tapi kok makannya bersahaja lah ya. Gitu kan. Nah, makan, sama kerupuk yuk, sama kerupuk, iya nggak? Nah, Begitu kan Abah, nah, heeh. nah itu saya Pakai bilang tahu mungkin pakai karena tahu. kesederhanaannya yang membuat saya tergila-gila, tapi cespleng buat saya gitu. Kalau yang lainnya enggak. Kalau yang lainnya kalau menurut saya itu ilmu apa ya Bisa itu bisa. inilah, udah umum lah gitu ya? Nah, umum lah. Kalau ini pokoknya ajaib aja lah kalau menurut saya. Kalau Unik bilang ya? orang pokoknya kalau orang bilang, shalawat aja, saya buktinya. Iya, Saya 1 tahun itu rapuh, rapuh ekonomi segala macam, tapi saya bisa nyelesain anak saya sekolah, udah lulus kuliahnya. Terus mhm, pabrik saya berdiri, saya bisa berdiri bayar kembali. kan saya bilang, Oh, saya nggak tahu dapatnya dari mana, tapi saya tidak dapat kode angin, tidak ada kode mmm, gold, nggak ada, nggak ngerti. Kalau mhm menurut mhm. hitungan di buku bank, ya sesuai dengan mereka Nah, bayar. Nah, itulah ya. tapi itulah saya mau tanya ke Abah, dari mana uangnya? Saya nggak ngerti. Tapi pada saat Abang, karena saya nggak dari ngeh mana gitu, Mbak. uangnya nih? Bu Nah, Miranya udah pusing-pusing nih. Dari kan mana orang uangnya Abah? dihitung. Orang kan dihitung kode angin, saya nggak ada waktu, saya nggak ada waktu, Nggak ada saya waktu. mikirin, ya lah udah capek lah kudu yang penting nah itu pada saat saya mikir sih udah 2 minggu ini kok saya bisa bayar amanah sebulan tuh bisa 15 juta, penghasilan juga nggak segitu. Mmm, Sekarang enggak, saya nggak ngerti. Saya nggak dapet kode gaib, saya nggak dapet iya, kode angin, kode buminya misal 20 juta, tapi saya bulan ini harus bayar 15 juta, misalnya ya, terus tapi minus terus. mhm, Nah itu harus saya tanya ke Abah, memang saya penasaran dari mana gitu, apakah yang kecil itu jadi cukup? iya, Nah heeh itu heeh. yang ya Abah Ayo harus deh bisa Bu Mira. jawab, tapi Iya, yakin Abah harus gitu ya. bisa jawab nih Abah. Abah, minta pendapatnya nih Abah, minta tanggapannya. Gimana sih Bu Mira ini sampai bingung loh karena beliau orang ekonomi Abah. Jadi dihitung rincian bener, tapi kok dihitungannya nggak nyampe nih Abah. Tapi dalam realnya Bu Mira jalan dan lancar dan happy sekarang tuh, sembuh tuh semuanya. Silahkan Abah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sekalian jadi closing statement ya, dikasih ya, waktu 30 udah lebih 11 menit ini. Nah, jadi begini ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah suatu kebanggaan bagi diri Abah karena memang Abah mendidik kalian itu biar sampai di level seperti yang dirasakan Bu Mira. Jadi Bu Mira ini sudah nyampe di tahap nyaman, ya. Nyaman bersolawat ke Rasulullah. Nah ini kan sulit ini prosesnya. Untuk nyampe di tahap nyaman bersolawat ke Rasulullah, untuk nyampe di level nyaman
bersama gurunya sudah dianggap orang tuanya, sudah dianggap abangnya, sudah dianggap temannya, sudah seperti pacarnya mungkin. Nah ini memang level yang perlu proses. Tapi ya kalian yang menonton ini yang belum nyampe ke level ini, ya terus berusaha nanti juga akan nyampe. Jadi kalau ditanya dari pembukuan itu sangsut, tapi di dunia nyatanya kok bukan minus, tapi malah masih ada tabungan, masih bisa tersisa dan lain sebagainya. Nah, itulah eh, yang dinamakan barokah, Bu Mira. Jadi kalau sedikit menurut akal kita, tapi kok cukup bahkan lebih, nah itulah barokah. Kalau nggak barokah itu kan kebalikannya. Menurut kita sudah banyak, tapi kok nggak cukup malah kurang. Berarti kan bisa jadi kurang barokah atau tidak barokah. Sekarang Bu Mira itu sudah nyampe di levelnya merasakan barokah rezekinya, barokah waktunya. Begitu toh? Kan kemarin nggak bisa healing, nggak bisa santai, disibukkan aja oleh dunia. Sekarang barokah waktunya, banyak waktu untuk keluarga, banyak waktu bisa jalan, bisa kemana-mana, dan lain sebagainya. Kalau masalah keistimewaan, Abang nggak punya keistimewaan sih sebenarnya. Abah itu cuma punya keikhlasan. Mungkin karena Abah itu ikhlas untuk ibu dan murid-murid yang lain sehingga seperti zat ini ya, zat candu gitu ya. Ya itu nggak tahu lah, wallahu alam lah ya. Wallahu alam. Jadi ya itu sudah nyampe di level nyaman. Kalau sudah nyampe di level nyaman bersolawat, level nyaman me, apa melaksanakan kehidupan, ya semuanya akan nyaman, semuanya akan nyaman. Nah, tapi yo nggak mudah, Rek. Mau nyampe ke situ nggak mudah, tapi yo nggak sulit juga. Nggak mudah, tapi yo nggak sulit. Pokoknya terus berusaha nyampe ke situ. Karena intinya kan hidup ini kan nyari nyaman toh. Hidup ini nyari nyaman, nyaman di ekonominya, nyaman di jasmaninya, rohaninya dan lain sebagainya. Itu closing statement dari Abah. Baik. Abah hadiahi satu surat Al-Fatihah. Mira ya. Silakan tundukkan kepalanya. Wes nggak usah minta apa-apa. Pokoknya minta ke Allah dan Rasulullah suatu hal yang memang layak aku miliki, wujudkan ya Allah. Kalau memang tidak layak aku miliki, ya jangan jadikan milikku. Gitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silakan closing statement dari Bu Mira dan juga Panda langsung ditutup nantinya. Baik, terima kasih Abah sudah memberikan tanggapan yang luar biasa, sudah memberikan wejangan juga dan langsung kepada Bu Mira satu kiriman Fatihah spesial untuk Bu Mira. Silakan, mungkin ada tambahan Bu Mira untuk Abah atau untuk teman-teman yang lain, silakan. Saya hanya ngucapin terima kasih Abah. Nggak bisa ngembalikin apa-apa ke Abah. Cuman doa yang selalu saya panjatkan buat Abah keluarga. Makasih ke Umi yang udah habis waktunya buat kita ya. Udah ini sama Gus Jidannya mungkin nggak ada waktu sama papahnya ya mau kemana-mana. Terima kasih Abah. Jadi membuat saya lebih baik Abah. Saya lebih baik daripada dulu. Saya udah bisa mengatur emosi. Saya sudah bisa mengatur segalanya. Saya memang dulunya memang nggak bagus gitu ya. Nggak bagus, saya bosi banget gitu ya. Alhamdulillah, makasih Abah. Ekonomi saya sudah mulai tertata. Hati saya sudah mulai tertata. Makasih ya, Bah. Nggak bisa ngasih apa-apa. Makasih. Saya pengen terus sama Abah. Saya kadang berdoa, ya Allah, Amin. saya ingin dipanggil tuh pada saat saya bersalawat. Saya selalu berdoa gitu. Ya, makasih Abah. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Makasih Abah. Makasih.
Masya Allah, alhamdulillah. Yang bisa ini ya, saya orangnya nggak bisa nangis, tapi kalau ngobrol sama Abang, saya pengen nangis. Karena banyak keajaiban Mbak Anggi. Itu Iya, aja Bang, betul, Masya Allah. kasih Umi, Gus Jidan. Semoga kita antil jannah ya, mudah-mudahan insya Amin. Allah. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Mira. Masya Allah luar biasa hari ini penuh ilmu, penuh emosional yang Masya Allah luar biasa yang keluar dari Bu Mira dan beliau inilah yang mendeklarasikan dirinya sendiri. Ini loh aku datang ke Majelis Merah Putih yang sakit. Jadi posisinya sedang sakit, butuh kesembuhan di jasmaninya, rohaninya, serta ekonominya. Jadi komplit deh. Bu Mira bawa amanah yang tidak sedikit ya teman-teman, tidak sedikit, tapi beliau dengan kepasrahannya, dengan prosesnya, jadi mengikuti alurnya aja, jadi berproses, benar-benar berproses dan yakin bahwasanya Bu Mira ini bisa, "Oke aku bisa dan, oke aku nyaman di sini, aku sudah, eee, ada di Majelis Merah Putih, ada Abah, jadi semuanya sudah tenang." Nah, sekarang hasilnya Masya Allah luar biasa. Tadinya Bu Mira yang bosi dan sekarang Masya Allah hatinya sangat lembut luar biasa, kena suara Abah sedikit saja langsung pecah. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Mira sudah datang di acara, terbaru dari Majelis Merah Putih yaitu bincang santai, testimoni bincang santai bersama Abah, Masya Allah luar biasa. Baiklah teman-teman, insya Allah kita akan ketemu lagi ya besok tentunya dengan tamu-tamu yang membawa kebahagiaan juga, membagikan ilmu-ilmu mereka di Majelis Merah Putih. Tentunya ada doa spesial juga untuk Abah dan untuk teman-teman semuanya jangan ragu-ragu, jangan jangan patah semangat ya, terus berusaha dan selalu istiqomah bersholawat. Baiklah, sekian dari saya dan mohon maaf jika ada salah kata juga ya Bu Mira. Mohon maaf juga jika ada kurang-kurangnya saya menjadi host untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah tanpa batas. Assalamualaikum.